Setiap manusia tanpa terkecuali pasti pernah merasakan amarah. Marah adalah bagian dari spektrum emosi manusia yang alami. Tapi bagaimana jika kita melihat amarah bukan sebagai sesuatu yang harus ditekan, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan diolah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana mengelola amarah melalui lensa estetika dan humanisme. Dua pendekatan yang tidak hanya melihat manusia sebagai makhluk berpikir, tapi juga sebagai makhluk yang merasakan dan menciptakan makna dalam hidupnya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan kedamaian dalam amarah dan keindahan dalam proses pengendaliannya. Anger management adalah keterampilan yang memungkinkan kita mengenali, memahami, dan merespon kemarahan secara tepat. Banyak orang berpikir bahwa marah adalah tanda kelemahan. Padahal justru cara kita merespon marah menunjukkan kedewasaan emosional. Anger management tidak berarti kita harus menekan atau menghindari marah. Justru sebaliknya, kita diundang untuk mendengarkan pesan yang dibawa oleh amarah itu sendiri. Misalnya, ketika kita marah karena tidak dihargai, itu berarti kita memiliki nilai harga diri yang penting. Karena kita marah, melihat ketidakadilan, itu tanda bahwa kita peduli terhadap nilai-nilai kebenaran. Dengan mengenali ini, kita bisa mulai menata respon kita lebih sehat dan konstruktif. Estetika bukan hanya soal keindahan visual, ia juga berbicara tentang harmoni, keseimbangan, dan ekspresi batin. Dalam dunia seni, amarah telah menjadi inspirasi besar bagi banyak karya. Pelukis seperti Edvard Munch dengan karyanya The Scream menyuarakan kecemasan dan keresahan batin yang dirasakannya. Musik-musik beraliran keras seperti rock atau metal seringkali menjadi tempat penyaluran emosi-emosi marah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan, dalam puisi dan sastra, amarah sering menjadi bahan bakar munculnya refleksi yang mendalam. Artinya, amarah yang dikelola dengan estetika bisa menjadi kekuatan kreatif. Ia membawa pesan yang bisa menyentuh hati orang lain dan membantu kita memahami kompleksitas perasaan manusia. Humanisme menempatkan manusia sebagai makhluk yang berakal, bermoral, dan memiliki kehendak bebas. Dalam perspektif ini, marah tidak dilihat sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian dari keberadaan manusia yang otentik. Namun, humanisme juga mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap emosi kita. Kita tidak bisa membiarkan amarah menyakiti orang lain. Kita punya pilihan untuk merespon marah dengan cara yang membangun, bukan merusak. Gandhi misalnya, memilih untuk merespon penindasan dengan jalan damai. Nelson Mandela, yang dipenjara selama 27 tahun, tidak memilih balas dendam, tetapi memilih rekonsiliasi. Mereka bukan tidak pernah marah, tetapi mereka mengelola amarah menjadi kekuatan kemanusiaan yang luhur. Inilah esensi humanisme sejati. Mengelola amarah bukan hanya soal kontrol, tapi tentang menemukan harmoni. Jiwa yang estetis adalah jiwa yang mampu berdamai dengan gelombang emosinya. Kita bisa mencapai lewat meditasi, journaling, dan kegiatan kreatif. Estetika sejati lahir dari jiwa yang selaras. Bayangkan seorang mahasiswa kesal karena anggota kelompoknya tidak bertanggung jawab. Ia hampir meledak, tapi kemudian ia tarik nafas, berpikir ulang, dan mengajak berdiskusi. Akhirnya, solusi ditemukan dan hubungan tetap terjaga. Ini bukan kelemahan, ini kekuatan. Marah yang tak dikelola bisa menghancurkan, tapi marah yang dipahami bisa menjadi seni kehidupan. Mari kita ciptakan estetika batin dalam keseharian kita. Jadilah manusia yang utuh, harmonis, dan penuh cinta. Karena itulah makna terdalam dari estetika dan humanisme.